Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MU Official. Kali ini kita sudah ada di satu-satunya TPA di Kabupaten Gresik. Nah, untuk sampah ini kan di Indonesia ini kan masalah yang cukup perlu diperhatikan. Nah, baik di kota maupun di desa. Kali ini kita sudah ada di TPA untuk melihat bagaimana pengelolaan sampah dan mencari tahu TPA ini untuk apa sih. Nah, kebetulan di sini Bu Yunita sudah bersama dengan salah satu pihak dari TPA Kabupaten Gresik. Monggo bisa memperkenalkan diri Bu, dengan siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, saya Kepala UPT TPA. Ya. Nama saya Siti Honi Andriati. Oke. Selamat datang di TPA Ngitik, satu-satunya TPA di Kabupaten Gresik. Jadi di TPA ini sampah kita kelola tidak hanya ditimbun, tapi supaya bermanfaat. Kalau di tempat lain kebanyakan TPA hanya ditimbun, di sini kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jadi sampah yang masuk kita timbang, kemudian ketika sampah tadi sampah residu kita arahkan ke landfill. Tapi ketika barang lapak ini sudah ada yang mau membeli. Kemudian yang ketiga, ketika ada sampah organik, sampah organik ini kita akan kelola menjadi kompos. Dan beberapa jenis sampah lainnya itu kita analisa, apabila memang dia bisa kita manfaatkan, maka kita akan manfaatkan. Jadi mengurangi timbulan sampah yang di TPA Ngitik. Oke Bu, tadi kan sudah dijelaskan bagaimana proses pengolahan secara singkat. Nah, untuk yang benar-benar prosesnya secara rincinya, sampahnya ini berawal dari daerah mana saja? Di seluruh kabupaten atau bagaimana? Iya, jadi yang masuk ke TPA Ngitik ini sampahnya berasal dari seluruh kabupaten. Jadi, selain Bawean. Karena Bawean tidak bisa akses ke sini. Seluruh kabupaten muaranya itu di TPA Ngitik. Sedangkan lahan kita hanya di sini terbatas. Jadi mau tidak mau kunci dari keberhasilan pengelolaan sampah ini adalah di sumber sampah. Harus ada pemilahan dan pengurangan. Setelah diambil dari beberapa daerah, hampir seluruh daerah di Kabupaten Gresik Bu ya. Nanti masuknya lewat sini prosesnya bagaimana dulu Bu? Jadi masuk ke sini kita melalui jembatan timbang. Di jembatan timbang nanti ada pencatatan secara otomatis. Kemudian kita arahkan dia sampah apa dulu. Apabila dia sampah residu, maka dia akan kita arahkan ke landfill. Untuk sampah organik kita lakukan pengomposan. Kemudian untuk sampah anorganik ini kita akan recycle. Terus untuk fungsinya untuk masuk ke jembatan timbang dulu itu untuk apa Bu? Untuk menimbang, mengetahui berapa sampah yang masuk ke TPA. Jadi dengan demikian kita punya data, kita bisa estimasi kira-kira TPA kita ini sampai kapan bisa menampung. Seperti itu. Jadi fungsinya jembatan timbangnya ini untuk mengetahui perharinya sampah dari Kabupaten Gresik ini berapa gitu ya. Baik. Untuk yang sampah organik ini sampahnya ini dari mana Bu? Apa dari rumah tangga kah atau dari mana kok bisa memilah? Apa khusus truk sampahnya ini khusus truk sampah organik apa bagaimana? Jadi gini, kita ada kebijakan sampah masuk TPA itu sedapat mungkin terpilah, khususnya dari perusahaan. Namun ada beberapa dari warga itu juga yang sudah memilah. Jadi ketika kita sudah pilah, maka pengelolaan selanjutnya itu akan lebih mudah. Baik. Lalu kemudian untuk sampah yang anorganiknya larinya kemana Bu? Di sini kita ada pemulung, ada pengepul. Jadi untuk sampah anorganik langsung kita arahkan ke pengepul dan memulung. Baik. Berarti
di sini ada dua, langsung dipilahkan dari bak sampahnya itu tadi, dari truk sampahnya itu tadi Bu ya. Jadi sampah otomatis yang masuk itu sudah terpilah Bu. Jadi misal nih ada truk baik. A, dia sudah bawa sampah residu sendiri, kita arahkan ke landfill. Ada truk B, dia bawa sampah organik, langsung kita arahkan ke area pengomposan. Gitu. Untuk pengomposan ini kan nanti hasilnya jadi kompos ini, itu nanti diarahkan kemana hasil jadinya? Diperjualbelikan atau bagaimana? Ini kompos kita tidak perjualbelikan. Jadi kompos yang kita hasilkan kita gunakan untuk penghijauan di Kabupaten Gresik pertama. Yang kedua kita kembalikan ke masyarakat lah. Ini yang perlu masyarakat tahu bahwasanya TPA juga bisa menghasilkan kompos yang mana nanti bisa diperoleh manfaatnya langsung untuk masyarakat, untuk penghijauan di perumahan mereka. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk yang anorganiknya langsung dilarikan ke pemulung dan pengepul. Oke, baiklah. Nah, setelah ini kita akan langsung melihat lokasinya Bu ya. Iya. Untuk proses sampah anorganik dan sampah organiknya. Oke, sahabat MU Official, kali ini kita sudah berada di landfill. Nah, ini landfill ada. Nah, pasti kalian bingung, itu termasuk sampah juga enggak Bu? Ya, itu sebelumnya? sampah. Nah, kok ada sampah kering, gunung sampah, tapi kok enggak ada sampahnya. Nah, yang di sebelah kiri kita itu kok masih tumpuan sampah. Nah, bisa dijelaskan Bu untuk yang sebelah kanan ini apa? Jadi di TPA ini ada landfill yang mana sampah akan ditimbun dan dilapisi oleh tanah atau membran secara periodik. Nah, untuk yang sebelah kanan ini adalah landfill pasif yang mana umurnya sudah lebih dari 15 tahun. Sampah yang dikelola di landfill ketika umurnya sudah 15 tahun, dia sudah mulai stabil, jadi bisa dipanen. Kelihatan stabil bagaimana? Tanaman bisa tumbuh di atasnya. Oh iya, benar. Sedangkan yang sebelah kiri ini, ini yang baru, sampah yang baru. Jadi sampah yang baru, tanaman meskipun kita lapisin, tanaman tidak bisa tumbuh karena dia masih belum stabil, belum matang. Yang kanan siap panen, yang kiri ini belum. Jadi kalau kita pengolahannya hanya landfill, kita akan tetap perlu banyak lahan, perluasan dan perluasan. Tapi kalau dari sumber sudah dipilah, kita bisa mengurangi sampah yang masuk ke landfill. Dan ke depan kita mau alih teknologi untuk pengolahannya. Nah, ini tadi kebetulan ada truk sampah lewat. Nah, itu tiap harinya itu berapa ton itu, Bu? Jadi sehari rata-rata itu sekitar 165 ton. Satu Kabupaten hari. Gresik. Kabupaten Gresik satu Hanya hari. di sini. Hanya di sini. Nah, ya buat kalian kurang-kurangi sampah, kurang-kurangi menggunakan bahan-bahan yang sekali buang Bu ya. Nah, untuk luasnya sendiri TPA Ngipi ini berapa Bu? Jadi luasan total 9,5 hektar, 2 hektar ini untuk sarana dan prasarana, yang 3 hektar landfill pasif, yang 4,5 hektar ini landfill aktif. Oke, teman-teman, sekarang kita lihat lebih dekat ya. Jadi ini kan kita lihat di atas ya, itu kan ada penataan oleh alat berat. Nah, ini kalau semakin tinggi ada batas maksimalnya. Nah, kalau kemarin dari perkiraan kita, umur TPA kita ini tidak lama. Kenapa itu Bu? Karena kita sudah tidak bisa memperluas lagi. Batas maksimal ketinggian itu 15 meter. Sekarang posisinya itu satu-satunya cara yang efektif pemilahan pengurangan dari sumber. Oke, baik. Berarti dari teman-teman juga harus benar-benar mengurangi sampahnya, Bu ya? Iya. Iya, sudah tinggi ya. Kalau TPA-nya sudah penuh, mau dikemanakan? Coba. Iya, benar. Oke, berarti ini nanti tanahnya ini bisa dimanfaatkan untuk reklamasi semen, bekas galian gitu. Bekas galian tambang. Bekas galian tambang. Baiklah. Nanti kalau ini diambil habis nanti kita manfaatkan untuk pembangunan sarana pengolahan sampah yang alih teknologi yang lebih bagus. Tidak lagi landfill. Oke, sahabat MU Official, kali ini kita akan mencoba untuk naik truk sampah. Yuk,
Gimana keseruannya? Kita naik, kita naik, kita naik. Ayo, sahabat MU Official, kita naik truk sampah, kita cobain nih. Gimana rasanya naik truk sampah? Yuk. Halo Pak nggih. Mboten napa-napa, Pak. Amin, Pak. Mau ke atas. Dalam? Mau ke atas. Nggih, mau ke atas. Oke guys, kali ini kita mencoba untuk naik alat berat yang menaikkan sampah untuk lebih ke atas lagi. Yuk, kita coba naik yuk. Terima kasih untuk Ibu Siti. Iya. Boleh memberikan pesan Bu untuk anak-anak untuk apa? Untuk bagaimana memanfaatkan sampah yang baik dan benar. Iya. Jadi teman-teman sekalian, mari kita pilah sampah dari rumah dan kita melakukan kegiatan 3R. Karena kunci dari pengolahan sampah adalah dari pemilahan dan 3R di rumah kita masing-masing. Oke, bisa dijelaskan kalian Bu 3R itu apa? 3R itu adalah reduce, reuse, recycle. Jadi misal nih, kita mengurangi dengan apa? Kita ketika ke sekolah bawa tumbler, bawa tempat minum sendiri tanpa membeli minum dalam kemasan. Seperti itu. Itu. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga nanti anak-anak bisa mengambil ilmu dan dari rumah kita sudah harus memilah-milah sampah, sampah organik dan sampah anorganik agar bisa lebih dimanfaatkan di TPA Ngipik Bu ya. Benar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Nah, gimana sahabat MU Official? Kalian sudah nonton kan videonya? Bagaimana cara pengolahan sampah yang baik dan benar.
Maka dari itu kurang-kurangi ya penggunaan sampahnya. Nah, sampai bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye-bye.